warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarniweu dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 dengan NPM 020324111121. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Statik Ekonomi 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu. Saya mohon izin Bapak Mr. JJ. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dipelajari mata kuliah Statik Ekonomi 1. Yang dipelajari mata kuliah Statik Ekonomi 1, saya akan mengambil materi bagian bab 2. Nah, yang dipelajari di bagian bab 2 mengenai pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, analisis data, sumber data, kelompok data. Ukuran data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengambil sampel baik dari populasi atau sampel data dan melakukan sensus terhadap sampel. Penelitian pengambilan data sampel atau sampling adalah cara yang paling mudah dilakukan. Data yang dikumpulkan hanya sebagian dari seluruh populasi. Objek penelitian. Data yang akan diperoleh adalah data perkiraan atau nilai estimasi, kemudian ditaksir ke dalam masing-masing kelompok data berdasarkan sifat atau karakteristik dari populasi tersebut. Cara pengumpulan data kedua adalah melalui sensus. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia selalu menggunakan cara ini untuk setiap kajian penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini karena cara sensur dinilai lebih akurat karena proses pengumpulan dilakukan secara langsung melalui pencatatan informasi data dari seluruh anggota objek penelitian. Penyusunan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyusunan data dan mengelompokkan data. Masing-masing data berdasarkan kategori. Hal ini bertujuan supaya data mudah dilihat, dibaca, dan dipahami. Penyusunan data dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu 1. Mengedit, mengalfikasi. Yang satu, mengedit artinya setiap data kembali diperiksa dengan menyesuaikan pertanyaan dengan jawaban atau mengelompokkan data berdasarkan tahun yang sama. Tujuannya supaya data tersebut telah diisi dengan benar pada data kuesioner dan tidak terjadi kesalahan penetapan dalam tahun pada data perusahaan. 2. Mengaplikasikan artinya penelitian harus memisahkan setiap putih-putih data yang telah diedit berdasarkan kelompok perubahannya masing-masing. Pengolahan data dalam poin 2 di atas. Setelah mengelompokkan data telah dilakukan, kita dapat mengolah data dengan menggunakan metode sederhana seperti menghitung nilai rata-rata, media, dan modus. Pengolahan data juga termasuk dalam mengelompokkan data. Perbedaannya adalah pengelompokan data pada pengolahan data adalah menginput data kembali sesuai dengan kolom dan baris sehingga kita data akan diumumkan. Membaca lebih mudah melihat data secara visual dengan merujuk pada tabel atau kolom, dan pada akhirnya dapat menghasilkan pengajian dalam bentuk grafik atau diagram.
Analisis data, data yang telah dikelompokkan dan diolah dapat digunakan dan diinput ke dalam alat analisis. Terdapat pelbagai alat analisis yang dapat digunakan seperti SPSS, EPS, dan Stata. Dari data yang terkumpul, disusun dan kemudian dianalisis, maka peneliti memperoleh gambaran menyeluruh terhadap fenomena berdasarkan data yang dianalisis. Interpretasi data, keseluruhan data informasi baik dari pengolahan maupun analisis data dapat diinterpretasi supaya menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sekiranya berhubungan dengan pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan dasar pertimbangan pembuatan kebijakan.